Kita sering banget ya dengar istilah survival of the fittest. Tapi, pernah nggak Anda kepikiran gimana kalau kuncinya itu bukan cuma terkuat, tapi lebih pas atau fitter gitu? Dan yang lebih penting lagi nih, apa ya pemahaman soal evolusi tubuh kita di masa lalu itu bisa bantu kita ngebangun masa depan yang lebih sehat? Nah, ini dia pertanyaan inti yang diangkat di bab 13 buku The Story of the Human Body. Hari ini, kita bakal kupas tuntas bab 13 ini. Bab ini tuh kayak rangkuman besar dari semua ide di buku soal tubuh kita yang, ya ampun, didesain buat zaman Paleolitikum tapi sekarang hidup di dunia modern yang super beda. Kita bakal lihat rangkumannya, tapi lebih dari itu, kita mau gali gimana sih logika evolusi ini bisa dipakai, atau mungkin nggak bisa, sebagai panduan praktis. Sumber kita ya jelas bab 13 itu sendiri, tapi kita juga bakal kaitin sama konteks dari bab-bab sebelumnya yang udah pernah Anda ceritain juga ke kita, biar nyambung gitu ceritanya. Bener banget, jadi tujuannya bukan cuma ngulang isi bab ya, tapi bener-bener kita bedah potensinya. Bisa nggak sih Hmm, logika evolusi ini jadi semacam, kompas buat kita? Kita akan lihat argumen utama di bab 13 soal solusi buat penyakit-penyakit modern yang muncul gara-gara, yaitu tadi, ketidakcocokan, mismatch antara warisan biologi kita sama lingkungan yang kita ciptain sendiri. wah, oke. Ini kayaknya bakal seru nih. Yuk kita langsung mulai aja ya. Mungkin kita refresh dikit dulu kali ya, akar masalahnya tuh apa sih sebenarnya yang udah dibahas di awal-awal buku itu. Intinya kan, ya buku ini bilang kalau tubuh kita ini sebagian besar masih program lama. Program buat hidup sebagai pemburu pengumpul jutaan tahun lalu. Bener, optimalnya buat gaya hidup itu. Nah terus tiba-tiba ada revolusi pertanian. Terus revolusi industri yang ngebut banget. Lingkungan kita berubah drastis kan? Kalau dihitung skala waktu evolusi, itu cepat banget perubahannya. Akibatnya, ya muncul deh. Itu yang dibilang penulis, penyakit ketidakcocokan. Kayak obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, osteoporosis, bahkan yang kelihatan sepele kayak kaki datar atau sakit pinggang kronis. Dulu kan jarang banget katanya. Iya, itu penting banget buat diingat. Dan ini bukan berarti kita mau bilang zaman batu enak ya. Jelas hidup mereka berat, banyak tantangan lain. Poin utamanya adalah ngerti kenapa penyakit modern ini muncul. Ada gap, ada kesenjangan besar. Evolusi budaya kita, teknologi, makanan, gaya hidup, itu larinya kenceng banget. Sementara evolusi biologis tubuh kita, ya gitu-gitu aja, lambat. Tubuh kita belum sempat adaptasi sama lingkungan baru ini. Nah, mismatch atau ketidakcocokan ini nih biang kerok banyak penyakit kronis sekarang. Terus yang bikin makin runyam, ada konsep dice evolution itu. Saya suka banget istilah ini. Kayak kena gitu. Semacam lingkaran setan yang kita bikin sendiri ya. Kita cenderung fokus ngobatin gejalanya aja. Pakai obat, operasi, kacamata, alat bantu kaki datar, dan macam-macam. Tapi penyebab akarnya di lingkungan, misalnya pola makan atau kurang gerak, itu nggak diapa-apain. Persis. Hasilnya, kita jadi lebih bisa nerima penyebabnya itu. Dan masalahnya ya terus aja ada, malah mungkin makin parah secara budaya dari generasi ke generasi. Agak ironis ya jadinya. Iya, itu disevolution banget. Siklus negatif. Kita redain rasa nggak nyaman akibat mismatch pakai teknologi atau obat, jadi tekanan buat ngubah lingkungan penyebabnya ya berkurang. Kita jadi oke-oke aja sama kondisi yang sebenarnya nggak cocok buat biologi kita. Oke, jadi masalahnya udah kebayang ya. Tubuh zaman batu di dunia modern plus kejebak di lingkaran disevolution. Nah, pertanyaan gedenya sekarang, yang jadi inti bab 13, terus kita mesti gimana? Bisa nggak sih kita pakai pemahaman evolusi ini buat sesuatu yang positif ke depan? Tapi bukan berarti balik ke gua atau ikut-ikutan diet paleo membabi buta ya. Kan di bab 1 juga udah disinggung, pendekatan gitu seringkali simplistis dan salah kaprah. Nah, disinilah konsep survival of the fitter yang Anda sebut di awal tadi jadi penting banget. Evolusi lewat seleksi alam itu kan nggak pernah nyari kesempurnaan. Tapi soal jadi lebih pas, fitter dibanding yang lain, di lingkungan tertentu, pada waktu tertentu. Nah, di zaman modern ini, di mana perubahan budaya kita yang super cepat jadi penggerak utama, dan seleksi alam biologis jalannya lebih lambat, pertanyaannya jadi geser. Bukan lagi pasrah di seleksi alam, tapi gimana kita bisa pakai logika evolusi, paham soal adaptasi, mismatch, respons tubuh, untuk secara sadar bikin diri kita lebih pas atau fitter di lingkungan yang kita rancang sendiri lewat budaya.
Ini bukan soal mundur ke belakang, tapi lebih kayak pakai peta masa lalu buat navigasi masa kini yang lebih cerdas, gitu. Tapi bab 13 juga nggak naif ya. Dikasih tahu juga tantangannya berat. Salah satunya, ini yang bikin saya mikir banget. Susahnya minta ampun ngubah perilaku cuma modal niat atau dikasih tahu aja. Kita kan tahu banget, brokoli lebih sehat dari kue coklat. Tapi kok ya rasanya susah banget nolak kue itu? Haha, ya kan? Karena ya itu tadi, ada program kuno dalam diri kita. Hasil evolusi pas makanan tinggi kalori itu langka banget. Jadi kita ngidam yang manis, berlemak, padat energi. Sama kayak kita tahu naik tangga lebih sehat. Tapi kok rasanya kaki otomatis aja gitu nyari eskalator. Itu naluri hemat energi yang dulu penting banget buat bertahan hidup. Di bab 13, ada contoh studi soal preferensi makanan sama statistik penggunaan eskalator yang nunjukin betapa kuatnya tarikan naluri ini. Tepat sekali. Dorongan nyari gula, garam, lemak, sama malas gerak itu dulunya super adaptif. Nenek moyang kita butuh itu buat survive. Masalahnya sekarang, lingkungan modern malah ngeksploitasi dorongan ini habis-habisan. Makanan ultraproses yang didesain super enak, murah ada di mana-mana, teknologi bikin kita hampir nggak perlu gerak sama sekali. Jadi ya, perang antara edukasi, aku harus sehat, lawan biologi bawaan yang terus digoda lingkungan modern ini, seringnya sih biologinya yang menang. Pantesan ya, banyak program penyuluhan kesehatan gitu kayaknya kurang nendang hasilnya. Iya, sering kali gitu. Karena cuma nyentuh level kognitif, belum melawan arus biologis dan lingkungan yang kuat banget. Terus, tantangan kedua, ini nyambung banget sama disvolution tadi. Kita tuh jago banget ngurusin gejala, tapi payah banget mencegah akar masalahnya. Coba deh lihat, kacamata buat mata minus. Ada, bahkan bisa lasik. Obat peredar nyeri punggung, beci bun, operasi jantung, obat diabetes, sol sepatu khusus buat kaki datar. Semua ada solusinya, gampang dicari. Teknologi medis kita emang luar biasa buat ngatasin gejala. Tapi, gimana soal pencegahannya? Misalnya, mencegah mata minus dengan cara mastiin anak cukup main di luar ruangan. Atau mencegah sakit punggung dengan cara membiasakan postur aktif dan nguatin otot inti. Mencegah diabetes dengan pola makan benar dari kecil. Rasanya kok jauh lebih ribet dan kurang greget ya? Kacamata bikin lihat jelas lagi, obat ngontrol gula darah, kursi empuk bikin duduk nyaman, ya kita jadi lebih toleran sama faktor lingkungan pemicunya. Makanan olahan, gaya hidup mager, jam kerja panjang depan layar, semua jadi kayak ya udahlah ya, normal aja, bagian dari kemajuan gitu. Akibatnya, ya penyakit-penyakit ini makin merajalela, prevalensinya naik gila-gilaan. Dan kita kayak pasrah aja nganggap ini konsekuensi hidup modern atau faktor U. Padahal, sebagian besar sebenarnya bisa dicegah atau dikurangi banget risikonya loh. Bener banget, kita jadi kayak nerimo gitu ya. Nah, ngeliat dilema ini, bab 13 nggak cuma berhenti di masalah aja kan. Buku ini coba nawarin solusi yang lebih sistemik. Dan terus terang, agak bikin mikir juga sih. Kalau ngandalin kemauan individu aja sering gagal, gimana kalau kita secara sadar dan kolektif ngubah lingkungan kita, mendesain ulang dunia di sekitar kita, biar pilihan yang lebih sehat itu jadi lebih gampang, lebih otomatis, bahkan jadi pilihan default. Buku ini pakai contoh ekstrim tiran kesehatan buat nunjukin idenya, tapi terus mendarat di konsep yang lebih realistis, paternalisme lunak atau soft paternalism. Gimana tuh maksudnya? Ini kita bisa secara bareng-bareng menyenggol diri kita ke arah yang lebih baik. Caranya, ya dengan mendesain ulang pilihan-pilihan yang ada di sekitar kita. Ini bukan maksa kayak diktator kesehatan ya, tapi lebih ke arsitektur pilihan. Bikin opsi sehat jadi yang paling nyaman, paling murah, atau paling kelihatan. Bab 13 ngasih beberapa contoh gimana ini bisa diterapin. Misalnya, pertama, soal pendidikan jasmani di sekolah. Mungkin bukan cuma nambah jamnya, tapi ngubah fokusnya. Lebih ke kebugaran fisik umum, partisipasi semua anak, bikin gerak itu menyenangkan, bukan cuma olahraga kompetitif yang cuma disukain sebagian anak aja. Kan anak-anak belum tentu bisa mikir jangka panjang buat kesehatan mereka sendiri. Oke, masuk akal. Jadi lebih inklusif ya? Iya. Terus kedua, soal regulasi makanan. Nah, ini mungkin yang paling sering jadi perdebatan. Tapi, bab 13 berani mengangkat kemungkinan buat mempertimbangkan regulasi lebih ketat ke makanan ultraproses yang isinya gula sama lemak jahat doang. Apalagi yang gencar banget dipasarin ke anak-anak. Bentuknya bisa macam-macam, mungkin lewat pajak gula, pembatasan iklan di jam tayang anak, atau standar nutrisi minimal buat makanan kemasan.
Wah, ini pasti pro kontra banget ya. Pasti, tapi argumennya adalah ini demi kesehatan publik jangka panjang. Ketiga, nyambung ke situ, perlu dilihat lagi kebijakan subsidi pertanian kita. Jangan-jangan selama ini kita malah bikin bahan baku nggak sehat kayak sirup jagung fruktosa tinggi jadi murah banget, sementara buah sayur segar malah mahal. Ini kan perlu dikaji ulang dampaknya ke pola makan masyarakat. Bener juga ya. Kadang kita nggak sadar kebijakan di hulu dampaknya bisa sampai ke piring makan kita. Iya kan? Nah, keempat, dan ini yang mungkin paling kelihatan di keseharian kita. Desain lingkungan fisik. Ruang publik, kantor, sekolah. Gimana caranya biar aktivitas fisik itu jadi bagian alami dari rutinitas, bukan sesuatu yang spesial. Contohnya yaitu, bikin tangga yang desainnya menarik dan letaknya strategis, sementara lift atau eskalator agak ngumpat. Bikin jalur sepeda dan pejalan kaki yang aman dan nyaman, biar orang mau jalan kaki atau sepedaan. Normalkan penggunaan meja berdiri, standing desk di kantor. Intinya, bikin gerak itu jadi pilihan yang gampang dan normal. Oke. Jadi konsep paternalisme lunak ini intinya bukan ngelarang, tapi lebih ke mengarahkan secara halus lewat desain lingkungan dan pilihan ya. Kurang lebih begitu. Tujuannya bikin pilihan sehat jadi jalan yang paling sedikit hambatannya. Tapi nggak khawatir ini jadi terlalu ngatur gitu. Batasnya di mana antara menyenggol yang positif sama intervensi yang mungkin dirasa berlebihan atau malah nggak efektif dan ditolak orang. Ini kan isu sensitif juga ya soal kebebasan memilih. Pertanyaan bagus banget dan ini emang inti perdebatannya. Batasannya pasti tipis dan bisa abu-abu. Kuncinya mungkin ada di transparansi, tetap memberi pilihan meskipun ada yang dibuat lebih sulit, dan fokus pada hasil kesehatan publik jangka panjang yang jelas buktinya. Paternalisme lunak yang ideal itu nggak menghilangkan pilihan sama sekali. Kayak tadi, pajak gula nggak ngelarang minum soda, tapi bikin mikir 2 kali. Nyediain standing desk nggak maksa orang berdiri, tapi ngasih opsi. Tentu implementasinya harus super hati-hati, harus berbasis bukti riset yang kuat, dievaluasi terus dampaknya, termasuk ada nggak konsekuensi lain yang nggak dipikirkan. Ini bukan resep ajaib, tapi sebuah pendekatan yang menurut argumen di bab 13 patut kita pertimbangkan serius kalau mau mengatasi epidemi penyakit ketidakcocokan ini. Oke, jadi kuncinya di desain yang cerdas dan berbasis bukti ya. Nah, coba kita tarik lagi nih konsep mengubah lingkungan ini ke contoh-contoh spesifik yang udah kita bahas dari bab sebelumnya. Kayak sepatu, mata minus, sama kebiasaan duduk. Gimana bab 13 ngelihatnya pakai kacamata solusi ini? Oke, bisa banget. Kita mulai dari sepatu ya. Solusinya jelas bukan maksa semua orang nyeker kemana-mana. Itu nggak realistis di dunia modern. Tapi senggolan ke arah yang lebih baik itu bisa berarti. Pertama, kita dorong lebih banyak kesempatan buat telanjang kaki di lingkungan aman, terutama pas anak-anak lagi tumbuh. Misalnya di rumah, di taman bermain khusus. Kedua, secara budaya, kita bisa mulai normalisasi dan promosiin desain sepatu yang lebih minimalis. Minimalis gimana tuh maksudnya? Iya, soalnya lebih fleksibel, nggak ada hak tinggi, nggak ada bantalan super tebel yang bikin otot kaki jadi malas kerja. Tujuannya biar kaki bisa berfungsi lebih alami, lebih dekat ke desain aslinya. Ini bisa lewat edukasi konsumen, tapi juga mungkin perlu ada standar desain industri sepatu yang lebih pro kesehatan kaki. Oke, masuk akal. Terus soal miopia atau rabun jauh. Nah, ini lagi. Kita nggak mungkin kan nyuruh orang berhenti baca atau berhenti liatin layar. Nggak mungkin. Tapi intervensi lingkungan yang paling menjanjikan, menurut riset-riset yang dikutip di buku ini, itu adalah mastiin anak-anak dapat cukup paparan cahaya alami dan fokus visual jarak jauh tiap hari. Maksudnya? Ya artinya, dorong anak-anak buat lebih banyak main di luar ruangan. Ini bisa jadi kebijakan sekolah, misalnya jam istirahat wajib di luar kelas, atau desain kota yang nyediain lebih banyak taman bermain yang aman dan menarik, atau ya jadi norma sosial baru buat orang tua. Ini contoh paternalisme lunak yang jelas. Ngubah lingkungan tumbuh kembang anak buat dukung perkembangan mata yang sehat. Jadi kuncinya di paparan luar ruangan itu ya? Bukan cuma soal jarak baca? Kelihatannya begitu. Faktor luar ruangan itu signifikan banget menurut banyak studi. Terakhir, soal duduk dan nyeri punggung. Kursi itu kita butuh, tapi gimana cara kita pakai dan lingkungan sekitarnya itu bisa diubah.
Normalkan standing desk di kantor sebagai opsi standar, bukan barang aneh. Itu satu langkah penting. Atau mungkin desain kursi yang nggak bikin kita benar-benar pasif, tapi tetap maksa otot inti kita kerja sedikit. Tapi yang mungkin paling penting adalah pergeseran budaya. Kita perlu sadar kalau solusi nyeri punggung itu seringkali bukan cuma istirahat pasif atau minum obat, tapi justru menjaga kekuatan dan kelenturan otot inti lewat gerakan rutin. Kalau kita cuma ngandelin kursi sempurna sama painkiller, ya kita balik lagi ke jebakan disevolution tadi, ngabaikan kebutuhan dasar tubuh buat bergerak. Benar banget. Jadi intinya kembali ke aktivitas fisik dan fungsi alami tubuh ya. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan besarnya nih, dari bab 13 dan buku ini secara keseluruhan, pesannya itu bukan anti kemajuan atau jadi pesimis ya sebenarnya. Jelas banget ada kemajuan luar biasa di kedokteran, sanitasi, pangan, yang bikin hidup kita jauh lebih baik dalam banyak hal dibanding nenek moyang kita. Nggak bisa dipungkiri itu. Tapi, di balik kemajuan itu, ada efek samping yang nggak kita duga. Penyakit-penyakit ketidakcocokan ini. Iya, dan apa yang paling fundamental dan menurut saya paling menarik di sini, itu adalah penekanan bab 13 bahwa memahami warisan, evolusi kita, itu bukan soal kangen masa lalu atau pengen balik ke sana, sama sekali bukan. Tapi justru soal menggunakan pengetahuan itu untuk membuat pilihan yang lebih sadar, lebih bijak tentang lingkungan fisik dan budaya yang kita ciptakan sekarang. Ini soal gimana caranya kita menyelaraskan dunia modern, sejauh mungkin ya secara praktis, dengan kebutuhan biologis dasar tubuh kita yang udah ditempa jutaan tahun. Kita punya alat evolusi budaya yang dahsyat banget kan? Kita bisa ubah lingkungan kita. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita pakai alat itu untuk mendukung biologi kita, bukannya malah melawan atau mengabaikannya? Wah, dalam banget ya pesannya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar kami? Ternyata logika evolusi, pemahaman soal gimana tubuh kita dibentuk oleh masa lalu, itu bisa jadi semacam alat navigasi yang kuat banget buat masa depan. Kuncinya bukan nolak modernitas, tapi ngelihatnya pakai kacamata kritis. Lingkungan kayak apa sih yang kita tinggalin? Tempat kita kerja, tempat kita main. Terus secara sadar, kita bisa mulai bikin perubahan. Baik di level individu maupun bareng-bareng. Mungkin dengan sentuhan paternalisme lunak tadi. Tujuannya ya buat ngurangin gesekan antara biologi kita sama dunia modern yang sering bikin kita sakit ini. Ini balik lagi ke ide survival of the fitter. Gimana kita, secara pribadi dan kolektif, bisa secara aktif membuat diri kita lebih pas, lebih sehat, lebih bugar untuk dunia yang udah kita bangun ini. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penutup yang menurut saya cukup penting buat direnungkan. Kita ini kan spesies yang unik ya, punya kemampuan luar biasa buat ngebentuk lingkungan lewat budaya, sesuatu yang nggak dimiliki spesies lain dalam skala sebesar kita. Nah, sejauh mana tanggung jawab kita buat secara sadar mengarahkan evolusi budaya ini demi kesehatan jangka panjang yang lebih baik? Apakah cukup kita terus-terusan reaktif aja? Ngobatin gejala penyakit ketidakcocokan pakai teknologi dan obat baru terus-menerus? Atau haruskah kita lebih proaktif, membentuk lingkungan, mulai dari sistem pangan, desain kota, sampai kebiasaan kerja yang secara inheren lebih mendukung warisan biologis kita? Ini pertanyaan besar sih. Betul. Sesuatu untuk Anda bawa pulang dan renungkan nih. Setelah dengar pembahasan kita hari ini, coba deh lihat sekeliling Anda. Rutinitas harian Anda, pakai kacamata evolusi ini. Ada nggak ya ketidakcocokan kecil atau besar yang mungkin selama ini nggak Anda sadari, yang sebenarnya ikut berkontribusi ke rasa kurang nyaman, atau bahkan potensi masalah kesehatan di masa depan? Apa satu perubahan kecil berbasis logika ini yang mungkin bisa Anda mulai terapkan?